Bab 855 Terima kasih atas kerja kerasmu, leluhur. Ya ampun, sudah lama aku tidak bertemu orang sejujur itu. Lou Benwei berjalan ke arah Zheng Wu, membantunya berdiri dengan kedua tangannya, dengan ekspresi kagum di wajahnya. Karena kamu sangat jujur, maka tetaplah di sini dan jangan pergi. Ikuti aku dan lakukan pekerjaanku. Terima kasih, Tuan yang baik. Zheng Wu memberi hormat dengan cepat. Dia diam-diam berpikir bahwa hidupnya harus diselamatkan hari ini. Tetapi bekerja dengan Lou Benwei. Dia menggelengkan kepalanya dengan keras dalam hatinya. Meskipun Lou Benwei memang sangat kuat, apa gunanya? Bukankah dia senang menjadi patriark sekte San Sheng? Siapa yang mau makan sepuasnya dan kemudian menjadi cucu orang lain? Oleh karena itu, strateginya sekarang hanyalah meredakan situasi dan akan lebih baik jika dia dapat menemukan cara untuk melarikan diri. Bagaimana dengan orang-orang ini? Lou Benwei mengalihkan pandangannya ke Sun Li yang berdiri di samping. Yang mulia, silakan lakukan sesuka Anda. Zheng Wu berkata sambil tersenyum. Sangat bagus. Lou Benwei sangat menghargainya, lalu mengalihkan pandangan muramnya ke arah Sun Li dan yang lainnya. Melihat hal itu, tubuh Sun Li dan yang lainnya menjadi lemas dan jatuh ke tanah. Wajahnya tampak pucat. Lou Benwei melirik mereka dengan acuh tak acuh, tanpa banyak minat. Hanya dengan lambaian tangannya, teriakan ketakutan yang melengking terdengar dari samping. Sun Li dan yang lainnya menua dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, seolah-olah mereka telah mengalami ribuan atau puluhan ribu tahun hanya dalam waktu singkat. Setelah beberapa saat, Sun Li dan yang lainnya berubah menjadi tumpukan tulang dan jatuh ke tanah. Pada akhirnya, tumpukan tulang pun membusuk dan berubah menjadi tumpukan tanah kuning. Semua itu hanya membutuhkan beberapa napas. Zheng Wu yang berdiri di sampingnya sangat ketakutan saat melihat kejadian tersebut hingga kakinya lemas. Metode mengerikan macam apa ini? Awalnya dia mengira Lou Benwei berada di alam Hedao, dan paling banter di alam Zhengdao. Tetapi sekarang tampaknya mustahil bagi seseorang di alam Dao untuk memiliki kemampuan sekuat itu. Jelaslah bahwa kerangka di depannya adalah eksistensi super yang melampaui cermin Tao. Lumayan, lumayan. Dia menepuk dada kecilnya. Untungnya, saya mulai menjilati pada waktunya dan menjilati jalan keluar. Itu benar-benar jilatan yang bagus. Namun, selain Zheng Wu, tidak semua orang berubah menjadi bumi. Ada juga beberapa pria tak dikenal yang melarikan diri. Setelah menyaksikan kematian Sun Li dan yang lainnya, mereka begitu ketakutan hingga menjadi lemah sekujur tubuh. Dia juga diam-diam senang karena masih memiliki sedikit hati nurani dan berbicara menentang serangan Sun Li terhadap Lou Benwei. Karena itulah mereka terselamatkan nyawanya. Kalian semua ikut denganku. Lou Benwei mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Aku sedang dalam suasana hati yang baik. Baiklah, uangnya sudah diterima dengan selamat. Saya juga bertemu beberapa orang berbakat, yang jujur dan menyenangkan untuk didengar. Lou Benwei melambaikan tangannya dan membawa mereka kembali ke Pulau Bayangan. Ya, Tuan. Zheng Wu dan yang lainnya mengikuti Lou Benwei dengan hormat. Setelah melihat metode Lou Benwei, mereka tidak lagi terkejut bahwa Lou Benwei bisa melambaikan tangannya dan membawa mereka ke tempat baru. Lou Benwei, yang berjalan di depan dengan tangan di belakang punggungnya, melambai ke arah depan. Nak, kemarilah. Hai, Lu Daseng membawa sepasang ember kotoran. Ketika dia mendengar panggilan Lou Benwei, dia bergegas menghampiri dengan gembira. Aku serahkan sisanya padamu. Berikan mereka beberapa pekerjaan. Lou Benwei menginstruksikan. Ya, Tuan Lou. Lu Daseng menundukkan kepalanya dengan hormat. Baiklah, lakukan saja pekerjaanmu dengan baik di sini. Lou Benwei menepuk bahu Zheng Wu dan pergi dengan tangan di belakang punggungnya. Mari ikut saya. Setelah mengantar Lou Benwei, Lu Daseng melambai kepada Zheng Wu dan yang lainnya. Aku pun memikirkannya dalam hatiku. Lagi pula, dia diperkenalkan oleh Lord Lou, jadi aku harus menjaganya. Di matanya, orang yang tidak diterima tidak akan sanggup membawa banyak muatan kotoran. Tanpa membawa pupuk kandang, mereka tidak dapat berasosiasi dengan pupuk kandang dan tentu saja tidak dapat memahami cara kerja pupuk kandang. Kami baru saja berencana memperluas lubang kotoran ternak. Saya hanya bertanya-tanya kepada siapa saya akan memberikan pekerjaan bagus ini. Kalau begitu, berikan saja pada mereka. Setelah beberapa saat, dipimpin oleh Lu Daseng,
semua orang datang ke tangki septik. Bau menyengat tercium di hidungku. Zheng Wu dan yang lainnya mencubit hidung mereka dan menahan napas. Perkenalkan diri saya kepala manajer kotoran Shadow Island. Lord Skull telah menyerahkan Anda kepada kami, jadi Anda tentu harus mendengarkan perintah saya. Tentu saja, instruksi Lord Skull ada di sana, dan saya pasti akan menjaga Anda dengan baik. Tugas Anda selanjutnya adalah memperluas lubang kotoran ternak ini dengan diameter 10 meter menjadi diameter 30 meter. Alat-alatnya ada di ruang utilitas di sebelahnya, kalian bisa mengambilnya sendiri. Ingat, kamu harus bekerja keras, banyak orang yang mengincar pekerjaan bagus ini. Seberapa banyak Anda dapat mengerti, itu tergantung pada Anda. Setelah berbicara, Lu Daseng berbalik dan pergi. Zheng Wu dan yang lainnya semuanya bingung. Menggali lubang kotoran. Dia adalah leluhur Taoisme, dan dia datang untuk menggali lubang kotoran. Apa yang harus dimainkan? Untuk sesaat, dia menyimpan kebencian mendalam terhadap Lu Daseng. Sungguh suatu pertunjukan kekuatan. Zheng Wu menggertakkan giginya erat-erat. Leluhur, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan tinggal di sini selamanya? Yang lainnya mengelilingi Zheng Wu dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana mungkin aku, leluhur terhormat Sekte Sanseng, menoleransi hal ini? Zheng Wu menggertakkan giginya dan berkata, hanya saja situasi saat ini berada di luar kendali kita. Kekuatan kerangka itu terlalu menakjubkan, jadi untuk saat ini kita hanya bisa tinggal di sini dengan patuh. Setelah waktu yang lama, aku bisa perlahan-lahan memperbaiki hubunganku dengannya, dan kemudian menemukan cara untuk pergi. Tetapi orang-orang di sebelahnya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka setelah mendengar ini, dan mata mereka yang menatap Zheng Wu menjadi agak berarti. Bab 856 Bagaimana bisa ada orang tua seburuk itu? Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Tim penggali yang dipimpin oleh Zheng Wu, pendiri Sanseng Men, bekerja dengan tekun setiap hari. Sungguh memalukan bahwa aku, leluhur Sekte Sanseng, benar-benar menggali lubang pembuangan di sini. Melihat tidak ada seorang pun di sekitar, Zheng Wu menamparkan tangki septik itu dengan telapak tangannya dan menjadi marah. Meskipun dia menjilat Lu Benwei, dia tidak senang tentang hal itu di dalam hatinya. Saya masih memiliki keinginan untuk pergi. Ya, leluhur tua, jangankan orang yang berstatus sepertimu, kami pun merasa sangat terhina. Ya, leluhur tua, jika kita terus seperti ini, itu tidak akan menjadi masalah sama sekali, kamu harus segera memikirkan solusinya. Yang lainnya juga mendesak dengan cemas. Sesungguhnya, duduk dan menunggu kematian bukanlah suatu solusi. Zheng Wu menopang dagunya dan berpikir serius. Baiklah, kalian bekerja keras dulu di sini. Zheng Wu berkata, saya akan menjelajahi sekitar untuk mencari tahu tempat apa ini. Kalau begitu, tidak akan terlambat untuk membuat rencana setelah aku memikirkan semuanya. Baiklah, terima kasih atas kerja kerasmu, leluhur. Leluhur harus berhati-hati. Kami akan menunggumu di sini untuk kepulanganmu yang penuh kemenangan. Semua orang berkata. Zheng Wu mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berjalan menuju tempat yang ramai di pulau itu. Meskipun dia tidak dikontrol secara bebas di sini, mungkin untuk menunjukkan ketekunannya di depan Lu Benwei, dia menggali lubang sepanjang hari tanpa berhenti sejenak. Jadi inilah perkenalan pertamanya yang sesungguhnya dengan Shadow Isles. Tempat ini tampaknya tidak berbeda. Setelah beberapa saat, Zheng Wu tiba di jalan utama Pulau Bayangan. Jalanan ramai dengan orang. Zheng Wu tidak dapat membedakannya. Hei, ada yang salah. Tiba-tiba, Zheng Wu menemukan ada sesuatu yang salah. Dia berdiri di jalan dan melihat sekilas, lalu terkejut karena tidak melihat adanya kultivasi sama sekali pada orang-orang itu. Situasi di mana tingkat kultivasi seseorang tidak dapat dideteksi, hanya akan terjadi dalam dua situasi. Salah satu, orang-orang ini lebih kuat daripadanya, dan tidak hanya sedikit lebih kuat, karena hanya jika mereka jauh lebih kuat daripadanya, mereka dapat menyembunyikan tipu muslihat mereka sehingga dia tidak dapat melihat petunjuk apapun. Kemungkinan lain adalah bahwa semua orang ini hanyalah manusia biasa, yang bahkan tidak memiliki sedikit pun kultivasi. Haha, Zheng Wu mencibir. Ada dua kemungkinan, dan tidak perlu terlalu dipikirkan, pasti yang kedua, bagaimanapun. Meskipun ia dikendalikan oleh Lu Benwei hanyalah pengecualian.
Dan Zheng Wu merupakan leluhur Taoisme dan seorang master super di bidang Taoisme. Jika semua ratusan orang di jalan memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada dia, ini hanya akan menjadi sebuah fantasi. Tidak mungkin hal ini terjadi. Bila ini benar, maka 3 sekte utama mereka dan 3 langit-langit di 9 alam hanyalah lelucon. Entah mengapa dia merasa sangat gembira ketika melihat manusia-manusia itu di jalan. Diremas dan dicubit oleh Lou Benwei membuatnya meragukan dirinya sendiri. Melihat sekelompok manusia ini, dia teringat bahwa dia adalah seorang master super di alam Rongdao. Selain Lou Benwei, dia adalah satu-satunya yang bisa berjalan menyamping di seluruh 9 alam. Terus terang saja, dia bisa menghancurkan kota ini hanya dengan lambaian tangannya. Ketika ia memikirkan hal ini, keagungan yang awalnya dimiliki oleh leluhurnya tanpa disadari muncul kembali. Berjalanlah dengan kepala tegak dan tangan di belakang punggung. Tepat saat ia berjalan-jalan di kota dengan penuh wibawa, sekelompok anak laki-laki kecil sedang menendang bola dan berlari ke arahnya sambil bercanda. "Hei, bocah nakal, hati-hati. Kalian anak nakal selalu membuat kekacauan. Benar sekali, tidak bisakah kau mencari tempat yang tidak ada orangnya?" Para pedagang di kedua sisi memarahi sekelompok anak-anak tersebut. Anak-anak tertawa dan tidak menganggapnya serius. Namun para pedagang hanya memberikan peringatan lisan dan tidak mempermasalahkannya. Jelaslah bahwa mereka adalah anak-anak di pulau itu dan mereka bermain seperti ini setiap hari. "Paman, silakan minggir." Beberapa anak berlarian ke sana kemari dengan gegabah. Ketika mereka melihat Zheng Wu berjalan ke arah mereka dengan angkuh, mereka tidak bisa berhenti dan buru-buru mengingatkannya. Zheng Wu tersenyum tipis. Mereka hanyalah beberapa anak di dunia fana. Bagaimana mereka bisa menyakiti leluhurnya di alam Rongdao? Dia tampaknya mengabaikannya. Tetapi saat berikutnya, ekspresinya berubah drastis. Salah satu anak tidak dapat berhenti dan menabraknya, bagaikan ada gunung yang menimpanya. Dampaknya menyebabkan organ-organ dalamnya bergejolak. Dengan suara teng, dia terbang mundur beberapa ratus kaki jauhnya. Setelah terjatuh dengan keras ke tanah, dia memuntahkan darah dari mulutnya. Dia segera mengatur pernafasannya untuk meredakan luka-lukanya. Ada badai dalam pikiranku, ini. Apa yang sedang terjadi? Dia adalah seorang guru tua di kerajaan Rongdao, namun dia terlempar ratusan kaki jauhnya oleh seorang anak dan terluka parah. Yang membuatnya makin muntah darah adalah ketika ia terlempar mundur, samar-samar ia mendengar anak itu tak kuasa menahan diri untuk mengeluh tentang betapa lemahnya seorang lelaki tua seperti itu. Bab 857 menantikannya. Anak-anak ini, apa yang terjadi dengan anak-anak ini? Zheng Wu menatap, bangkit dari tanah dan berjalan menuju jalan utama lagi. Tabrakan tadi merupakan pukulan besar baginya. Dia bersumpah untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Ketika ia bergegas kembali ke jalan, sekelompok anak-anak masih bermain. Matanya terpaku pada anak kecil yang baru saja menjatuhkannya. Ketika matanya penuh dengan peniti dan jarum, dia akhirnya bergidik. Akhirnya dia mengerti apa yang dipikirkan anak kecil itu. Keadaan Taoisme. Dia sebenarnya berada di alam Rongdao yang sama dengannya. Akan tetapi, meskipun mereka berdua berada di alam Rongdao, dia dapat merasakan bahwa kekuatan terpendam anak itu jauh lebih kuat daripada kekuatannya. Aku tidak pernah menyangka bahwa, selain kerangka itu, akan ada seorang kultivator alam Rongdao lain yang lebih kuat dariku. Yang lebih menyebalkan lagi adalah aku bertemu mereka berdua. Zheng Wu berwajah gelap dan tampak tidak senang. Tetapi setidaknya keraguan dalam hatinya terhapus, karena dia tahu bahwa yang menjatuhkannya adalah seseorang yang lebih kuat darinya, dan dia selalu merasa sedikit lebih baik. Saya tidak tahu berapa umur orang di alam Rongdao ini. Zheng Wu menopang dagunya dan berspekulasi. Tidak mungkin seorang guru seperti itu muncul di 9 alam. Tampaknya kelahiran seorang suci bukan hanya karena orang-orang dari alam surgawi. Orang-orang dari tempat lain juga telah mengincar sepotong daging ini. Jadi ini pasti seorang guru yang datang dari daerah lain. Sepertinya 9 alam sekarang memiliki arus bawah. Kalau umur orang ini, kalau penampilannya seperti itu pasti tidak mungkin. Jadi dia pasti monster tua yang lebih tua dariku. Entah apa tujuannya, dia berubah jadi anak kecil. Ya, benar sekali. Zheng Wu yakin dengan tebakannya.
Meskipun masih terdengar agak aneh bahwa monster tua berubah menjadi anak kecil dan bermain sepak bola dengan anak-anak lain, ini tidak diragukan lagi merupakan penjelasan terbaik. Namun, sesaat kemudian, dia melihat pemandangan yang membuat kulit kepalanya geli. Saya melihat banyak ingus menggantung dari hidung anak itu, dan ekornya jatuh di bibirnya. Lalu Hazi menghisapnya lagi. Tubuh Zheng Wu bergejolak mendengarnya dan jari-jari kakinya menancap ke tanah. Pada saat yang sama, saya juga menghilangkan keyakinan saya yang kuat terhadap penjelasan tersebut. Dapat dimengerti jika monster tua berubah wujud menjadi anak kecil dan bermain bola dengan anak-anak lain. Dia hanya seorang anak laki-laki tua yang nakal. Tetapi sungguh sulit dipahami mengapa monster tua di alam Rongdao menghisap separuh ingusnya dalam satu tarikan napas. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Pikiran Zheng Wu benar-benar kacau. Dia bergumam dengan kulit kepalanya yang gatal, mungkinkah anak di hadapanku ini benar-benar seorang anak berusia 7 atau 8 tahun di alam Rongdao? Memikirkan hal ini, dia mengalihkan pandangannya dan mulai mengamati anak-anak lainnya. Setelah pengamatan yang cermat, dia mendapat jawabannya dengan gemetar. Anak-anak kecil yang sedang bermain sepak bola itu semuanya adalah penguasa alam Rongdao tanpa kecuali. Ya Tuhan, apa yang terjadi di dunia ini? Zheng Wu mendesah ke langit. Dia berlatih dengan tekun selama puluhan ribu tahun, dan bahkan dengan bakatnya yang luar biasa, dia hanya berhasil mencapai alam Daorong. Namun di hadapannya, ada sekelompok orang di alam Rongdao yang rambutnya bahkan belum tumbuh sempurna. Jangan tanya bagaimana dia tahu rambutnya belum tumbuh. Karena dia melihatnya. Pada saat ini, anak-anak lelaki itu berbaris dalam satu baris, buang air kecil pada jarak 3 kaki dari angin. Tidak apa-apa jika monster tua berubah menjadi anak kecil dan mengendus hidungnya. Bagaimana dengan sekelompok pria tua yang berubah menjadi anak-anak dan mengantri untuk buang air kecil? Ini hanya menunjukkan bahwa mereka benar-benar sekelompok anak-anak. Sekelompok anak berusia 7 atau 8 tahun di alam Rongdao, ini di luar imajinasinya. Apa? Tiba-tiba, Zheng Wu teringat sesuatu. Dia melihat ke arah jalan. Karena anak-anak itu semuanya berada di alam Rongdao, butuh waktu lama baginya untuk memahami mereka. Bagaimana dengan pedagang asongan di jalan? Dia memandanginya lama sekali. Meski aku belum bisa melihat sifat asli mereka, aku menemukan petunjuk pada benda-benda yang mereka gunakan sehari-hari. Ia mendapati barang-barang itu semuanya adalah harta karun tanpa kecuali, begitu berharganya hingga ia tidak dapat membayangkannya. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengeluarkan harta karun terkuat yang ada padanya dan menimbangnya dalam tangannya, tetapi menemukan bahwa harta karun yang begitu terkuat saat dikeluarkan kini telah meredup. Itu seperti domba di sarang serigala. Ada gelombang keterkejutan yang besar dalam hatinya. Sekalipun dia belum mengetahui tingkat kultivasi dari sekelompok orang ini, hanya dengan melihat harta karun yang terlihat di mana-mana dia tahu betapa dangkal pemikirannya sebelumnya. Jadi dia tidak sabar untuk bertanya-tanya di jalan dan membuat keputusan penting dalam pikirannya. Dia bergegas kembali. Di samping tangki septik, semua orang dari gerbang Sanseng menantikannya. Melihat leluhurnya bergegas kembali, ia segera menghentikan apa yang sedang dilakukannya dan berjalan cepat untuk menyambutnya. Bab 858 3000 jalan, bagaimana kabar leluhur? Ya, bagaimana penyelidikannya? Apakah ada jalan keluar? Melihat leluhur itu bersemangat, saya yakin dia pasti menemukan jalan keluar, kan? Semua orang memandang Zheng Wu yang bergegas kembali dengan penuh harap, wajah mereka penuh antisipasi. Aku tidak sabar untuk kabur dari sini. Ini. Melihat semua orang yang tidak sabar untuk pergi, Patriark Zheng Wu tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh hidungnya dengan canggung, dan berkata dengan malu, sebenarnya, menurutku, cukup baik untuk tinggal di sini. Kau lihat, pemandangan di sini indah, dengan burung-burung berkicau dan bunga-bunga bermekaran, dan itu indah. Atau, kalau begitu jangan pergi. Apa, patriark kamu? Mendengar kata-kata Zheng Wu, wajah semua orang tiba-tiba berubah. Leluhur, mengapa kamu punya ide seperti itu? Ya, leluhur, bukankah sebelumnya kau bersumpah bahwa kau akan membawa kami keluar? Kerumunan orang menjadi semakin marah dan mereka bahkan tidak peduli dengan pelanggaran itu. Salah satu dari mereka berkata langsung, leluhur, mohon maafkan saya karena bersikap kasar, tetapi saya masih ingin bertanya,
apakah Anda mendapatkan suatu keuntungan, atau bunga apa yang bisa Anda dapatkan dengan tetap tinggal, yang bisa membuat Anda tiba-tiba berubah pikiran? Omong kosong. Zheng Wu mengutuk. Apakah aku, leluhurmu, tipe orang yang melupakan prinsipnya saat melihat keuntungan? Aku, Zheng Wu, telah menjalani hidup yang lurus. Bagaimana mungkin aku membungkukkan badan hanya demi beberapa mangkuk nasi? Zheng Wu berkata dengan jujur. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan harta paling berharga di tubuhnya. Belum lagi manfaatnya yang kecil, bahkan sesuatu yang berharga seperti harta tak ternilai ini di tanganku tidak dapat membuatku menekuk lututku sedikit pun. Jika kau tak percaya padaku, aku bersumpah demi surga. Zheng Wu dengan tegas mengangkat harta di tangannya dan hendak bersumpah. Tidak, leluhur tua. Melihat hal itu semua orang langsung merasa malu dan berlutut di tanah. Leluhur, kami salah. Kami telah berspekulasi tentangmu dengan hati yang jahat. Kami tidak pernah menyangka bahwa engkau begitu saleh dan tidak korup. Karena harta yang paling berharga di tanganmu pun tidak dapat membuatmu tunduk, maka janganlah engkau terdorong oleh keuntungan. Tapi kami buta dan telah melakukan pengkhianatan. Tolong hukum kami sesuai aturan sekte. Semua orang berlutut di tanah secara serempak, merasa amat malu atas sikap tidak hormat mereka tadi. Bagaimana mungkin aku bisa menyalahkanmu? Lagi pula, kamu juga dari sekte Sanseng. Zheng Wu menarik bibirnya dengan kedua tangannya, memasang ekspresi serius, dan berkata dengan kedua tangan di belakang punggungnya, alasan mengapa aku tidak pergi bukanlah karena aku, sang leluhur, ingin menggali lubang dan mengangkut pupuk kandang, tetapi karena aku, sang leluhur, sudah lelah dengan hari-hari yang penuh tipu daya dan tipu daya. Memangnya kenapa kalau aku leluhurnya? Memangnya kenapa kalau aku penganut Tao? Aku capek. Bebanku terlalu berat. Sekarang saya hanya ingin menjalani kehidupan yang aman dan stabil. Selagi berbicara, Zheng Wu mengangkat matanya ke langit dan membiarkannya terbuka. Ketika dia menundukkan kepalanya lagi, matanya merah dan wajahnya penuh desahan dan kelelahan. Adegan ini, siapapun yang melihatnya merasa patah hati. Leluhur, Anda telah bekerja keras. Karena leluhur tidak pergi, maka kami juga tidak akan pergi. Kami akan melakukan apapun yang leluhur lakukan. Semua orang berkata serempak. Hei, kalian, buat apa repot-repot? Lupakan saja, ikuti aku saja. Itu hanya akan merugikanmu. Tetapi sungguh suatu kehormatan bagi saya, Zheng Wu, untuk memiliki pengikut seperti Anda. Zheng Wu membungkuk dan membantu mereka berdiri satu per satu. Leluhur itu bukan saja tidak menyalahkan mereka, ia juga secara pribadi membantu mereka dan bahkan mengatakan bahwa merupakan suatu kehormatan baginya untuk meminta mereka mengikutinya. Ini merupakan dorongan besar bagi semua orang. Untuk sesaat, tatapan yang diberikannya kepada Zheng Wu menjadi lebih fanatik. Kalau begitu, mari kita gali lubang. Zheng Wu menyingsingkan lengan bajunya dan mengangkat tinggi sudut mulutnya. Seni membaca pikiran orang. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Zheng Wu dan orang-orangnya dari San Sengmen masih bekerja dengan tekun. Hari ini, Zheng Wu yang tengah menggali lubang, melesat ke angkasa, nafasnya yang kuat memenuhi tubuhnya, mengeluarkan bau busuk. Wajah Zheng Wu penuh dengan keterkejutan. Ini, apakah ini yang disebut saluran tinja? Hahaha, aku sudah menemukan jawabannya. Zheng Wu telah mencoba mencari tahu informasi akhir-akhir ini. Jadi tentu saja dia tahu bahwa pengangkut kotoran sangat dibutuhkan di pulau ini. Tidak untuk hal lain. Karena para pembawa kotoran membentuk kelompok di bawah pimpinan Lu Daseng. Baru pada saat itulah dia menyadari betapa besar kesempatan yang diberikan Dewa Tengkorak kepadanya karena pujiannya. Dan ada 3.000 cara hebat. 3.000 cara hebat mempunyai kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Sederhananya, cermin Dao adalah tentang memahami Dao, dan tahap awal dari alam sentuhan Dao dan alam penggabungan Dao hanya untuk meletakkan fondasi. Yang disebut menyentuh Tao berarti seseorang memiliki kualifikasi untuk menyentuh Tao sejati. Menyatu dengan Tao, keadaan ini berarti menemukan Tao milik sendiri dan meleburnya dengan tubuh seseorang, oleh karena itu disebut menyatu dengan Tao. Hanya setelah menemukan Tao Anda sendiri dan menyatukannya dengannya, Anda akan memenuhi syarat untuk memasuki alam harmoni dengan Tao. Setelah mencapai Tao, seseorang harus memasuki alam pencerahan dan menyadari Tao.
Zheng Wu telah terjebak di alam Dao Rong selama entah berapa tahun karena ia tidak dapat menemukan Dao-nya sendiri. Dia bahkan tidak dapat mengintegrasikan Dao yang paling lemah di antara 3.000 Dao. Oleh karena itu, dia sebenarnya tidak mempunyai gambaran tentang kemajuan di masa mendatang. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menemukan jalannya sendiri hanya beberapa hari setelah tiba di Pulau Bayangan, dan itu adalah jalan kotoran. Karena jalur pembuangan limbah bukanlah salah satu dari 3.000 jalan. Tentu saja, ini bukan kasus yang terisolasi. Dalam sejarah, ada sejumlah orang yang sangat berbakat yang telah mengintegrasikan cara-cara di luar 3.000 cara agung, dan orang-orang ini semuanya sangat populer tanpa kecuali. Karena 3.000 cara hebat yang ortodoks sudah ada sejak lama, ada banyak cara untuk memecahkannya. Namun, metode tidak konvensional, ini adalah kuda hitam sesungguhnya ketika mereka bertarung. Jadi, bagaimana mungkin Zheng Wu tidak bersemangat? Ia tidak hanya mengintegrasikan Tao. Dan itu merupakan cara yang melampaui 3.000 cara yang hebat. Bab 859 Wen Chengyu tertipu pada saat ini. Dia, Zheng Wu, bagaikan seekor ikan mas yang melompati gerbang naga. Dan orang-orang dari Sekte Sanseng yang mengikuti Zheng Wu telah mengetahui rahasia pulau itu. Mereka semua sangat menyukainya. Namun, tepat ketika momentum Zheng Wu meledak, tidak jauh dari Zheng Wu, Zhao Qi yang dipukuli hingga gemuk dan memiliki telinga besar, terbaring di kandang babi. Saat ini, dialah yang bertanggung jawab atas 2 ekor babi di pulau itu. Meskipun dia tidak mau dan penuh dengan kebencian dan selalu ingin melarikan diri, dia juga menjadi jauh lebih cerdas dan menyadari bahwa dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia tidak dapat melarikan diri dari lubang neraka ini. Jadi dia tinggal di kandang babi, memelihara babi dan menunggu kesempatan berikutnya untuk melarikan diri. Pada saat itu, lelaki jorok itu tiba-tiba duduk dari kandang babi dan menatap ke langit. Ekspresinya berubah dari tidak yakin pada awalnya menjadi terkejut pada akhirnya. Aku tak dapat menahan diri untuk tidak gemetar sekujur tubuh. Hahaha. Leluhur, itu nafas leluhur hahaha. Aku tahu bahwa Sekte Sanseng tidak akan pernah menyerah padaku. Aku memang murid yang paling dicintai leluhur dan murid yang paling menonjol dari Sekte Sanseng. Leluhur pasti muncul untuk menyelamatkanku. Zhao Qi meludahkan rambutnya dan tertawa liar ke arah langit. Zhao Qi, kalian memang orang yang mampu melakukan hal-hal hebat. Kalian telah tidur di atas jerami dan merasakan empedu selama berhari-hari, dan akhirnya kalian telah menunggu kesempatan untuk membalikkan keadaan. Jika leluhur tahu tentang penderitaan yang aku alami selama ini, dia pasti akan murka dan membalaskan dendamku. Terutama kerangka yang rusak dan pembawa kotoran yang bau itu, tidak peduli seberapa kuat dirimu, bagaimana mungkin kau bisa lebih kuat dari leluhur kita? Aku harus membiarkan leluhur itu menangkapmu hidup-hidup dan kemudian menyerahkanmu kepadaku untuk disiksa. Semakin Zhao Qi memikirkannya, semakin bersemangat pula dia jadinya. Berlumuran kotoran babi, bertelanjang kaki dan bahkan setengah pantatnya terekspos, dia berlari ke arah di mana napas Zheng Wu terlihat. Kebebasan sudah di depan mata. Balas dendam sudah di depan mata. Zhao Qi tersenyum lebar. Ketika dia mendekat, mungkin karena keakrabannya dengan San Shengmen dan yang lainnya, dia segera merasakan aura orang lain selain Zheng Wu. Hahaha, sungguh barisan yang kuat. Tidak hanya leluhur saja yang datang, tetapi juga para tetua, pelindung, diaken dari Sekte San Shengku. Barisan seperti itu, wow, bisa menyapu bersih semuanya. Apakah mereka semua di sini untuk menyelamatkanku? Aku, Zhao Qi, sungguh terlalu penting. Zhao Qi menjadi semakin bersemangat, dan dia bergegas maju 2 langkah sekaligus. Tapi Anda bisa pergi dan melihatnya. Saya benar-benar tercengang. 1 2 3, hei, koh, hei. 1 2 3, hei, koh, hei. Setelah Zheng Wu pulih dari kontak awalnya dengan saluran tinja, ia bekerja lebih keras. Kelompok pria tangguh dari gerbang Sanseng bertelanjang dada, dengan setumpuk kotoran di tangan kiri mereka dan setumpuk lumpur di tangan kanan mereka. Mereka menggali lubang dan mengangkut pupuk kandang sambil meneriakkan slogan-slogan secara serempak. Adegan ini, Zhao Qi yang tadinya sangat gembira, merasa putus asa dan terjatuh ke tanah. Selesai. Barbie musim gugur. Nenek moyang sebenarnya menjadi pembawa kotoran. Betapa mengerikannya orang-orang di pulau ini.
Baru pada saat inilah Zhao Qi menyadari bahwa mustahil lengannya bisa berputar di atas paha. Beberapa hari kemudian, Zheng Wu dan kelompoknya yang menggali lubang kini memiliki lebih banyak pembantu yang baik. Itu adalah pemimpin Sekte Sanseng dan sekelompok tetua bersamanya. Setengah bulan kemudian, dipimpin oleh pemimpin Sekte Sanseng dan tetua lainnya, sebuah perintah dikeluarkan di Sekte Sanseng. Sanseng Men, bubar saat itu juga. Ketika berita ini keluar, hal itu mengejutkan sekte kesengsaraan lainnya dan dua sekte Tao utama lainnya di 9 alam. Sebuah sekte Tao yang bermartabat. Akumulasi selama bertahun-tahun. Begitu saja, dibubarkan tanpa peringatan. Apa yang harus dimainkan? Karena alasan ini, banyak kekuatan mulai menyelidiki secara diam-diam, tetapi meskipun ada banyak petunjuk, mereka tidak menemukan apapun di tengah-tengah penyelidikan, seolah-olah tangan besar yang tak terlihat telah menghapus semua jejak. Terutama Wen Chengyu, yang masih berada di Sekte Feng Yun. Sekalipun pikirannya tenang, dia tidak dapat menahan muntah darah ketika mendengar berita itu. Alasan mengapa dia memilih bekerja sama dengan Sanseng Men adalah karena dia menghargai fondasi dan sarana Sanseng Men. Sanseng Men menyediakannya sumber daya, melakukan sesuatu untuknya, dan melindungi keselamatannya selama ia terbangun. Setelah dia terbangun, dia akan menjadi tetua tertinggi tamu Sanseng Men dan bertanggung jawab atas Sanseng Men. Ini merupakan kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Wen Chengyu sekarang berada pada momen kritis kesadaran. Kemungkinan untuk terekspos sangat tinggi, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk kebangkitannya juga besar. Dia tidak pernah menyangka bahwa pada saat kritis ini, Sekte Sanseng tiba-tiba bubar. Ini benar-benar konyol. Yang lebih menggelikan lagi, agar terjalin kerjasama yang lebih baik dan terjalin rasa saling percaya antara kedua belah pihak sebelumnya telah bersumpah kepada surga. Wen Chengyu bersumpah, dalam keadaan apapun, dia hanya akan bekerja sama dengan Sanseng Men, dan setelah berhasil bangkit, dia pasti akan menjadi tetua tertinggi tamu Sanseng Men. Kecuali Sanseng Men berusaha semaksimal mungkin memenuhi permintaannya tidak akan dikabulkan. Sanseng Men bersumpah, dalam kondisi apapun, Sanseng Men akan berusaha sekuat tenaga untuk menyediakan Wen Chengyu dengan sumber daya dan kemudahan yang dibutuhkannya untuk kebangkitannya. Namun ada syarat tambahan, yaitu kecuali Sekte Sanseng dibubarkan. Bagaimanapun, itu telah dibubarkan, dan Sanseng Men tidak dapat memenuhi kebutuhan Wen Chengyu untuk bangkit. Karena adanya sumpah tersebut, berarti dia tidak hanya tidak akan bisa mendapatkan sumber daya yang dibutuhkannya, tetapi dia juga tidak akan bisa melanjutkan kerjasama dengan sekte lain. Lagi pula, satu-satunya syarat tambahan baginya untuk melanggar sumpah ke surga adalah bahwa Sekte Sanseng tidak memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Wen Chengyu. Tentu saja dia tidak diperbolehkan mengkhianati apapun, termasuk pembubaran Sekte Sanseng.